Halo teman-teman, selamat datang di channel Dima. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan film Kingdom Season 1 episode 5. Untuk yang belum menonton episode sebelumnya, mangga sok nonton dulu. Tetapi yang udah, kuy kita nonton bareng-bareng. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Kembali pada mereka yang sedang beristirahat, pengawal pun bertanya padanya mengapa dia berkhianat. Putra mahkota pun berkata bahwa dia berkhianat karena ingin berbeda dari klan Haiwanco yang bertindak sewenang-wenang serta meninggalkan kaum lemah. Subi pun langsung berkata bahwa putra mahkota berbeda dan dia akan mencari tanaman obat di hutan. Lalu di sini pengawal putra mahkota pun sedikit memberinya masukan untuk lebih berhati-hati pada Yongxin karena pastinya dia bukan orang biasa. Karena keterampilannya dalam menggunakan senjata, bahkan tentara pun tak seterampil itu. Tak lama datanglah Yongxin yang mengabarkan bahwa wabah itu belum sampai ke sini. Namun para penduduk sudah meninggalkan rumah mereka akibat rumor yang beredar mengenai wabah itu. Sementara Subi tiba-tiba dan itu ternyata adalah Hakim Cho yang berhasil kabur dari perahu itu. Dia pun langsung menendangnya dan memarahinya. Hakim pun bercerita bahwa kapal sudah terinfeksi dan kapal itu kini sedang menuju Sanju. Pengawal pun berkata bahwa jika Sangju hancur karena wabah itu, Hanyang pastinya akan hancur pula, mengingat Sangju adalah kota terbesar setelah Hanyang. Putra mahkota pun langsung berangkat saat itu juga. Sementara di sisi lain, kapal itu sudah berhasil berlabuh di sisi sungai Sanju. Scene beralih pada Ah Yung yang mendapat kabar mengenai wabah itu. Dia pun langsung berniat untuk meninggalkan gunung. Dan di perjalanan dia pun mendapatkan kabar mengenai keberadaan kapal negara yang berlabuh di sisi sungai. Alhasil mereka pun langsung bergegas untuk menuju kapal itu. Lalu diperlihatkan sekilas pada mereka di desa terpencil ini, mereka justru mencium bau daging panggang di sana. Mereka pun langsung bergegas menuju kampung tersebut. Kembali pada Ah Yun, rupanya mereka tidak mendapati apapun di kapal tersebut dan hanya menemukan darah yang berceceran di mana-mana. Ah Yun pun langsung meminta untuk segera mencari keberadaan mayat yang ada di kapal ini. Balik lagi pada mereka pun meminta maaf dan mengakui bahwa mereka telah menjarah kapal itu dan mendapati bahwa semua penumpang kapal itu sudah mati dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya. Putra mahkota pun langsung bertanya mengenai keberadaan mayat itu. Alhasil mereka pun menunjukkan tempat di mana mereka menguburnya. Sesampainya di sana, rupanya mereka semua berniat untuk membunuh putra mahkota karena mengingat hukuman menjarah kapal negara adalah hukuman mati. Maka dengan membunuh mereka semua, pastinya rakyat ini bisa hidup normal karena tak ada yang mengetahuinya. Namun tak lama fajar mulai terbenam dan kini waktunya mayat tersebut untuk bangun. Dan
Saat hampir saja mereka dikalahkan, tiba-tiba datanglah Ah Hyun bersama pasukannya yang dimana mereka tanpa rasa ragu dan sangat terlatih langsung menawan kawanan zombie tersebut. Ah Hyun pun menatapnya dan langsung memperlihatkan flashback yang dimana ibundanya baru saja meninggal dunia. Dan putra mahkota sangat ketakutan karena kini akan banyak orang yang ingin membunuhnya untuk menggulingkan kekuasaan. Dan Ah Hyun sebagai gurunya berkata bahwa kau harus berbeda dengan yang lain, dengan menegakkan keadilan dan menyuruhnya untuk pergi keluar istana untuk melindungi diri sendiri dan melawan ketidakadilan, serta menjauhkan diri dari orang yang menjadikan putra mahkota sebagai boneka untuk memiliki kekuasaan. Kau harus berjuang dan menang dalam melawan kejahatan itu. Lalu Shin pun kembali pada saat ini dan mereka semua tunduk padanya. Mereka berdua pun berbicara berdua di sini dengan Ah Hyun yang sedang membaca jurnal Tabibli. Putra mahkota pun langsung bercerita bahwa raja telah wafat. Tetapi Cho Hak-ju yang gila kekuasaan sengaja menghidupkannya kembali agar tahta itu tidak jatuh padanya dan menunggu kelahiran sang ratu agar tahta tersebut bisa jatuh ke tangannya. Dan putra mahkota kini meminta bantuan pada Ah Hyun untuk membantunya menghukum klan Haewoncho. Ah Hyun pun menarik nafas panjang dan langsung memerintahkannya untuk beristirahat dan mengganti pakaiannya, karena pastinya putra mahkota belum beristirahat selama beberapa hari. Lalu dia pun keluar dari sana dan Ah Hyun meminta untuk mengantarnya ke tempat istirahat. Begitu pula teman-temannya. Dan di sini pengawalnya pun bertanya apa yang dikatakan oleh Ah Hyun dan mencurigainya bahwa Ah Hyun bisa saja mata-mata Cho Hak-ju. Namun putra mahkota membelanya dan memerintahkannya untuk menjaga perkataannya. Hingga tibalah di pagi hari yang dimana Yung Shin diam-diam keluar dari Sangju dan mendatangi desa Sumang yang merupakan kampung halamannya yang kini sudah hancur berantakan tak tersisa. Dan dia melihat dupa yang menyala. Namun di sisi lain rupanya terdapat pasukan kelimas yang berperang yang sedang menuju Sangju untuk membasmi wabah serta menahan putra mahkota. Hakim Cho yang melihatnya pun langsung berlari menemui Subi dan mengajaknya melarikan diri karena pasukan kelimas sudah menuju Sangju. Namun Subi berkata larilah sendiri sementara dia akan tetap bersama putra mahkota. Shin pun beralih ke Hanyang yang dimana para ibu hamil besar sedang dijamu makanan yang sangat mewah di sini dan istri pengawal putra mahkota berada di sini. Dia pun bercerita bahwa dia kesini karena diperintahkan oleh suaminya karena suaminya pergi lama bersama putra mahkota dan suaminya khawatir jika meninggalkannya sendiri di rumah. Keesokan harinya terlihat bahwa diadakannya sebuah upacara untuk memperingati penguasa tahta kerajaan baru yang akan dilahirkan oleh sang ratu. Kembali ke Sangju, pasukan kelima pun sampai ke Sangju. Mereka pun langsung menyegel seluruh gerbang Sangju. Selesai. Itulah Kingdom Season 1 episode 5. Untuk yang menyukai videonya boleh langsung subscribe aja gitu ya. Untuk episode selanjutnya insya Allah akan segera hadir. Dan silahkan tunggu dengan menonton video-video lain dari channel ini. Baiklah, cukup sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, boy.